dan kedengaran oleh jemaah. Oh, keajaibannya di situ Pak ya? Termasuk itu keajaiban. Pada saat dia memimpin tahlil, zikir itu hanya sedikit orang. Sedikit orang, Tapi kedengaran di luar sangat ramai, banyak. Sangat ramai, bahkan Itu. seolah masjid itu melimpah kan. Itu keramat beliau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua saudara. Saat ini saya sedang dengan Pak Buya Samsir, Desa Koto Iman, Kecamatan Tanah Jogo, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Saya sengaja untuk menemui Bapak ini, Buya Samsir ya. Beliau adalah salah satu saksi sejarah sekaligus pengurus masjid yang di sebelah saya ini. Ketua adat di sini, ketua tengganai di sini gitu kan. Masjid Nurul Iman ya. Masjid Nurul Iman Desa Koto Iman ini adalah saksi sejarah terjadinya gempa bumi yang amat dahsyat pada tanggal 7 Oktober tahun 1995. Pada musibah gempa bumi itu banyak sekali korban nyawa manusia. Begitupun harta, banyak sekali rumah, bangunan hancur. Sehingga pada saat itu Presiden Soeharto datang ke sini. Dan sebagai bukti daripada kenang-kenang itu adalah diletakkan prasasti di sini. Ini adalah prasasti untuk mengenang terjadinya peristiwa gempa bumi pada tanggal 7 Oktober tahun 1995. Ini ditandatangani oleh Pak Bambang Sukowinarno. Ya, yang saat itu beliau menjadi bupati. Ini adalah prasasti peringatan itu, Pak. Seorang apa itu? Biorama gempa bumi Kabupaten Kerinci. Saudara sekalian, Bapak ini adalah sesepuh di sini. Ini adalah masjid yang salah satunya menjadi korban gempa bumi itu sendiri. Menjadi saksi bisu sekarang. Masjid ini tampak sepertinya masih utuh, sesungguhnya sudah banyak sekali yang retak. Banyak sekali yang retak dan
terutama pada bagian depan, dan hampir tidak bisa dipakai lagi. Oleh pemerintah diganti dengan masjid yang baru, Pak ya? Masjid yang baru. Masjid yang baru tidak jauh dari sini. Ya, sekarang ini sudah terjadi desa pemekaran, Desa Pemekaran, desa Agung Kota Iman. oh Desa Agung Kota Iman. Dan Jadi masjid desa. masjid desa sana. Nah, sepertinya masjid yang bekas gempa bumi ini masih dipakai, Pak. Masih dipakai. Di antaranya Masih utuh, masih bisa dipakai. masih bisa insya Allah. Tapi banyak retak gini apa tidak takut, Pak? Itu bagaimana itu? Karena masyarakat itu menganggap masjid yang lama ini kan masjid yang Keramat. kan atas apa namanya jerih payah. Jerih payah ya. Atas mereka. Artinya mau tidak mau ya harus pakai masjid ini juga. Iya. Karena desa tadi sudah berpisah, pemekaran, maka desa ini hanya ada masjid ini. Ada masjid lain? Masih ada masjid baru. Oh, masih ada masjid baru. Tapi masyarakat sekitar masih menggunakan masjid ini. Ya karena Ya. pertama sekali Mhm. tempat dan letak ini masjid lama Nurul Iman desa Kota Iman ini strategis di pinggir jalan provinsi. Oh iya iya, dan Yang dekat kedua, dengan danau Nah, ya dekat dengan danau. Kerinci. Danau Kerinci, kemudian dekat dengan apa namanya? Pemukiman. Strategis. Oh, strategis sekali daerah wisata. Dan saudara sekalian, masjid ini sepertinya sengaja tidak direhab, ya, tidak dirubah, tidak dibongkar, tidak dibangun baru karena sebagai prasasti, sekaligus sebagai prasasti peringatan terjadinya gempa itu. Ya. Sungguh begitu, boleh saya masuk ke dalam, Pak, sama-sama dengan Bapak? Boleh. Lihat. Ya. Silakan Bapak dulu. Assalamualaikum. Saudara, kita masuk ke dalam masjid yang dulu pernah dilanda gempa yang amat dahsyat. Ini boleh dibilang sudah sangat hancur, tetapi ditopang oleh kayu-kayu, Pak ya. Iya. Kayu penyangga. Ini kuat kayunya, Pak. Ini kayu apa ini? Kayu kulit. Kayu dari Jambi itu. Oh, bulian. Bulian. Sejenis kayu temsu. Oh, Bulian, bulian. Untuk menyangga ini, Pak ya. Ya. Ini saudara nampak sekali semua tiang ini disangga dengan kayu-kayu yang kuat. Artinya masjid ini masih dipakai sampai sekarang, Pak ya? Masih dipakai sampai sekarang. Bapak, ini ada semacam apa? Foto-foto. Oh, itu ini ya. Zaman Pak Harto. Oh, zaman Pak Harto ke sini. Waktu meninjau ini, Pak. Waktu sana gempa. bumi. Iya, saudara sekalian, ini masih bisa kita lihat. Ini Bapak Presiden Soeharto. Lalu di belakangnya ada Pak Abdurrahman Sayuti, mantan Gubernur Jambi almarhum. Kemudian Pak Azwar Anas. Ini saya tidak jelas lagi, ini sepertinya Menteri Kesehatan. Kunjungan Bapak Presiden Soeharto dalam musibah gempa bumi di Kabupaten Kerinci tahun 1995. Ya. Ini Mbak Ketut. Ya, ini ada juga Pak Harmoko, ya, Menteri Penerangan waktu itu. Ada Ibu Tutut. Anak Pak Presiden, ya, Ibu Tutut sebagai apa ini? Dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila ya. Oh, didampingi oleh Ibu Lili Abdurrahman Sayuti. Ya. Ini suasana gempa saat itu, di mana penduduk mengungsi di tenda-tenda pengungsian. Dan ini dapur-dapur umumnya dapat kita lihat. Ini saudara sekalian, kita melihat foto ini aja sudah dapat kita gambarkan betapa dahsyatnya gempa itu saat itu, sehingga hampir semua rumah di sini terkena semua, Pak ya. Bahkan banyak yang hancur waktu itu. Kalau di desa Iman sekitar 20% waktu itu. 20%. Yang paling banyak di mana, Pak? Yang paling banyak daerah Kecamatan Air Hangat, Air hangat ya, itu yang paling banyak ya. Terusnya Lawu. Tinjau Lawu. Ya. Ini bantuan-bantuan itu, Pak ya. Iya betul. Bantuan, ada tikar segala macam, makanan. Ya.
ada keinginan masyarakat sini untuk merubuh masjid ini, Pak? Membangun yang baru? Rencana ada, kan tetapi kan maklumlah program desa itu kan banyak. Ya. Di antaranya seperti ya di desa Utaiman kan barusan mendirikan masjid baru. Oh iya. Yang kedua mendirikan apa namanya gedung serbaguna. Nah, jadi jangkauan masyarakat untuk membangun itu kan susah. Tetapi ada keinginannya ada. Keinginan ada untuk membangun yang lebih baru, ini dibongkar gitu ya, Pak? Iya. Tapi kalau ini dibongkar, Pak, tidak ada lagi kenang-kenangan itu, Pak? Nah, itulah. Justru itu. Karena itu peristiwa yang amat bersejarah ya bagi Kabupaten Kerinci dan sekitarnya. Nah, disitulah kita mengetuk hati pemerintah kalau boleh. Nah, bagaimana ini? Apakah diskor? Bapak masih ingin ini diperbaiki, diskor lagi? Betul. Atau dirombak di posisi yang sama atau bagaimana? Ya, sebenarnya kita juga bisa atau mungkin pemerintah mencarikan alternatif di lahan baru dibangunkan. Tetapi masjid kan udah banyak. Nah, itu yang susah. Ya begini. Yeah. Masjid ini kan mempunyai ciri khas tersendiri. Iya. Boleh dikatakan. Gaya arsitekturnya juga beda, Pak. Ya, pertama letaknya strategis jalan dan di tengah desa. Maka difungsikanlah untuk rapat pemuda, rapat adat, kemudian salat berjamaah bagi ibu-ibu. Iya, iya. Pengajian-pengajian sini masih. Pengajian majelis taklim. Majelis taklimnya masih. Sambil jalan kita, Pak. Iya, boleh. Iya. Bapak juga imam di sini? Iya. 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 Jadi bisa kita lihat bagian depan. Pak, bagaimanapun ini kan konstruksinya sudah rusak oleh gempa ya. Apa Bapak tidak khawatir gitu? Dengan guncangan sedikit atau apa, ini kan bisa mencelakakan jemaah. Masjid begini. Iya. Masjid ini semasa mertua saya itu Kiai Haji Muhammad Isa Karimi. Oh, mertua Bapak Pak Kiai itu ya. Kalau beliau itu kalau jemaahnya katakanlah 40 orang umpamanya. Iya, iya. Itu waktu beliau berzikir, iya, kemudian membawakan tahlil kan, kalimat thayyibah ya Allah Muhammad Rasul. Itu ramai bunyinya. Kiai Haji Muhammad Isa Karimi. Udah meninggal, Pak ya. Tahun berapa dia meninggal ya? Tahun 2002. 2002. Dalam usia sekitar 80 tahun. 80 tahun. Dan beliau dulu pengurus masjid ini, termasuk orang yang ikut mendirikan begitu. Iya, betul. Wow. Jadi punya nilai sejarahnya, di samping memang ini bekas gempa, juga masjid ini dibangun oleh seorang ulama besar di Kabupaten Kerinci. Betul. Iya. Dan tanah pun wakaf dari beliau. Iya, iya. Apalagi keistimewaan masjid ini, Pak, waktu itu? Waktu itu, ya, semasa orang Kiai Haji Muhammad Isa Karimi masih hidup. Iya. Yang pertama tadi tanda-tandanya itu bukan sekali dua kali, sering terjadi seperti itu. Maka masyarakat itu jamaah yang ada itu tidak heran lagi, bahkan bertambah semangatnya ini salat berjamaah. Gedung haram seperti orang ramai sekali, padahal orang kasat mata sedikit. Iya, karena penduduknya sedikit. Ya, tapi dari luar kedengaran riuh sekali, ramai sekali di sini gitu ya. Kemudian baru Bapak pernah ikut menyaksikan itu? Pernah. Kemudian seperti sejadah ini. Iya, iya. Sewaktu para jemaah itu melaksanakan salat 40 hari, ya kan ada istilah salat 40 hari. Iya. Itu semua sejadah ini yang terhampar ratusan itu seakan ada yang mengikat ya. Oh. Pangkal. Iya, iya. Jadi terkait antara satu dengan yang lain. Iya. Diikat sendiri ujungnya. Ada yang mengikat. Ada yang mengikat. Yang dipertanyakan. Tapi nggak kelihatan. Yang dipertanyakan siapakah yang mengikatnya? Kalau manusia sudah mustahil. Iya. Yang ketiga, barusan ini kan apa namanya? Kalau di sini mana sebah?
tasbih. Tasbih. Kan ada punya rambu. Iya. Kita letakkan dekat imam dia kan. Kita zikir. Kok seolah-olah ada yang menyelampit seperti itu. Rapi betul. Itu kapan terjadi nih, Pak? Sekitar 6 bulan. 6 bulan lalu. Tasbihnya yang mana? Ada disimpan. Oh iya. Bukan ini, Pak. Bukan jadi kenang-kenangan lah. Kalau ini boleh saya minta kalau benar ini. boleh. Oh gitu ya. Buat kenang-kenangan, Pak. Boleh, Pak ya. Alhamdulillah saudara sekalian, saya dapat tasbih dari Pak Buya ini. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya dari sini. Ya kalau ada maksud pemerintah ingin membuka kembali, ya. Akan tetapi jangan dihilangkan maksud tujuan khasnya. Tujuan daripada wakaf. Yes, oke. Itu pertama. Yang kedua, jangan dihilangkan fungsi daripada masjid. Artinya untuk orang salat lah. Walaupun itu tidak dijadikan masjid jami untuk salat Jumat, akan tetapi diperbolehkan melaksanakan salat berjamaah yang 5 waktu. Ya, saya malam. Walaupun bukan masjid besar, masjid jami, tapi tetap ini bisa dimanfaatkan untuk ibadah. Paling tidak sholat 5 waktu berjamaah. Gitu ya. Sholat Jumat masih di sini, Pak? Tidak lagi. Oh, sudah di sana, Pak ya. Pak, setelah Pak Kiai itu almarhum itu meninggal, apalagi karamah-karamah lain, keistimewaan lain, keajaiban lainnya setelah itu, Pak? Buat sementara itu. Itu ya. Tapi mungkin ada kekuatan magis sehingga masyarakat sini masih yakin ini tidak ada apa-apa. Termasuk Bapak barangkali. Ya begitulah gitu. Ya. Karena kekuatan zikir tadi. Kekuatan zikir itu, Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu Bapak ini. Atas penjelasannya, mudah-mudahan apa yang Bapak cita-citakan, Bapak inginkan dapat tercapai. Amin. Hanya bantu untuk mengkomunikasikan. Semoga ada pihak-pihak yang mendengar, menonton video ini nantinya dan tergugah hatinya bagaimana masjid ini bisa direnovasi, diperbaiki sesuai dengan keinginan Bapak dan umat Islam yang ada di sini. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, Pak. Oke. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever.